Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya kita bertakwa kepadanya di dalam ayat-ayat yang telah kami sebutkan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, selainnya kita memahami apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mudah melakukannya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang muslim melindungi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pengertian takwa ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, di mana beliau mengatakan, taqwallahi ayyaj'alal muslimu bainahu wa baina ghadabillahi wiqayatan taqihi minhu wa dzalika bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang muslim melindungi dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mematuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jika demikian, ketika kita mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya, berarti kita sudah melakukan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inna rijalan minal munafiqina yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya. Sesungguhnya orang-orang dari kalangan orang munafik, mereka menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Lalu Umar radhiyallahu anhu melanjutkan perkataannya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal, akan tetapi beliau menemui Rabb-nya sebagaimana Musa alaihi salam pernah menemui Rabb-nya. Lalu Musa alaihi salam kembali lagi kepada kaumnya. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga akan kembali lagi kepada kaumnya dan akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang menganggap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat yang bersamaan, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang lalu mengatakan kepada Umar, ya Umaru ijlis, wahai Umar duduklah. Tapi Umar radhiyallahu anhu enggan untuk duduk. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bersyahadat dan pandangan orang-orang tertuju kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, amma ba'du, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal, dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Lalu Abu Bakar membacakan surat Ali Imran ayat 144. Di hari tersebut
di hari Senin, di tanggal dan bulan tersebut, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dan di tahun tersebut, tahun 11 Hijriah, adalah waktu wafatnya Nabi SAW. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kejadian tersebut mengingatkan kita bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk ujian, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang meninggal, dia akan meninggalkan dunianya, dan dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia, dan dia juga akan melihat balasan perbuatan baik dan buruknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun seberat biji sawi, maka ia akan melihat balasan dari perbuatannya itu, dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun seberat biji sawi, dia juga akan melihat balasan dari perbuatannya itu. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya diri kita akan meninggal dan akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, marilah kita memperbanyak mengingat kematian, karena Nabi SAW memerintahkan hal tersebut. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian, dan tidaklah Nabi SAW memerintahkan sesuatu kepada kita melainkan hal tersebut bermanfaat bagi kita. Di antara manfaat mengingat kematian, yang pertama, mengingat kematian akan menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang banyak mengingat kematian, dan yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan untuk kehidupan akhirat, maka dia adalah orang yang cerdas menurut Nabi SAW. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang dari kalangan Ansar, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Qala ahsanuhum khuluqan. Qala fa ayyul mu'minina akyathu? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyasu. Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan akhirat. Manfaat yang kedua dari mengingat kematian akan menjadikan seseorang khusyuk di dalam salatnya. Nabi SAW bersabda, "Udzkuril mauta fi salatika, fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi fahariyun ayyuhsina salatahu wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha." Ingatlah kematian di dalam solatmu, karena sesungguhnya seseorang apabila ia mengingat kematian di dalam solatnya, maka ia akan memperbagus solatnya, dan solatlah engkau seperti solatnya seseorang untuk terakhir kalinya. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Perbanyaklah mengingat kematian, karena tidaklah seseorang mengingat kematian di saat kehidupannya sempit, melainkan ia akan merasa lapang, dan ketika seseorang mengingat kematian di saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lupa terhadap akhirat. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat, fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wassa'ahu 'alaihi wa la fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaihi." Perbanyaklah kalian mengingat kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian di saat kehidupannya sempit, melainkan ia akan merasa lapang, dan ketika seseorang mengingat kematian di saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lupa terhadap akhirat. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan ingatlah ma'asyarul muslimin, bahwasanya kematian tidak bisa dihindari jika sudah tiba waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah."
Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangimu meskipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Dan ingatlah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tidak ada seorang pun yang akan hidup kekal di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda." Dan kami tidak menjadikan hidup kekal untuk seorang pun sebelummu wahai Muhammad. Dan ingatlah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya tak seorang pun bisa menghindari kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Dan ingatlah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya apa yang kita miliki akan lenyap, dan balasan Allah Subhanahu wa taala untuk kita di surganya itulah yang akan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi bakin." Apapun yang kita miliki, apapun yang kalian miliki akan lenyap, dan balasan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian di surganya itulah yang akan kekal. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita seperti orang-orang kafir yang mana mereka memilih kehidupan dunia. Dan ingatlah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tetapi kalian, yaitu orang-orang kafir, lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita pernah melihat tempat yang paling bagus, maka ketahuilah bahwasanya surga lebih bagus dari itu. Dan ketika kita pernah mendengar tempat yang paling bagus dari orang lain, ketahuilah bahwasanya surga lebih baik dari itu. Dan ketika kita pernah membayangkan tempat yang paling bagus, ketahuilah bahwasanya surga lebih bagus dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya yang akan mengikuti mayat sampai kuburan ada 3. 2 akan kembali dan 1 akan tetap bersamanya. Keluarga si mayat, harta si mayat, amalan si mayat akan mengikutinya sampai kuburan. Keluarga si mayat dan hartanya akan kembali, dan amalannya lah yang tetap bersamanya. Nabi SAW bersabda, "Yatsba'ul mayyita salasatun fayarji'u usnani wa yabqa wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Yang akan mengikuti mayat sampai kuburan ada 3. 2 akan kembali, 1 akan tetap bersamanya. Keluarga si mayat, harta si mayat, amalan si mayat akan mengikutinya sampai kuburan. Keluarga si mayat dan harta si mayat akan kembali, dan amalannya lah yang akan tetap bersamanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة